ya. Tebak nggak, Mbok? Maju sini, saya tuh serem kalau menghadap sini karena sepi. Lili maju sini tolong. Saya takut sendirian, ya. Maju sini. Pak Budi gambar apa ini, ayo? Wah, betul ini ikut Sunday School ya. Ya. Kita merayakan Natal aja dulunya. Saya pengen Natal dipercepat. Kenapa? Bisa ketemu Grace. Liburan ini saya mau ke sana nggak boleh kok. Nggak usah ke sini. Karena mau kerja katanya. Dia mau kerja, kita nggak boleh nyusul Taiwan gitu ya. Kalau Natalan aja datangnya gitu. Ya. Selamat datang Pak Heri. Pak Devura, selamat. Kak Devura maksud saya. Ya. Ini gambar Natalan gitu ya. Nah, kemarin ketika berdoa mengenai kesatuan gitu ya, Tuhan cuma ngomong orang Majus gitu. Ibu ye maksudnya Tuhan, ya saya pelajari kisah kelahiran Yesus dan Tuhan temukan clue yang sama begitu ya. Gambar berikutnya skip aja langsung ke PowerPoint karena ternyata Pak Budi jos ya, Sunday School-nya nggak pernah bolos. Ya. Kita mau bahas mengenai Natalan dengan harapan supaya Natal dipercepat begitu ya. Dengan tema kita yaitu kesatuan, gitu ya. Saya tulis one purpose, one effort, dan one result. Ya. Satu tujuan itu akan membuat kita effortnya, usaha kerja keras kita sama-sama menjadi satu, ya. Dan akhirnya ada hasilnya jos, gitu ya. Nah, di dalam Natalan, klik lagi Kak, ya, saya singkat judul khotbah saya adalah toko bintang emas, ya. Habis ini nanti silakan ke toko emas masing-masing ya, belilah emas gitu, karena kata Putin ini komoditas akan naik terus. Erick Thohir juga ngomong gitu ya. Kalau punya emas beli aja emas ya. Nah, tokoh di dalam kejadian Yesus lahir itu ada, saya singkat ada 3 ya. Sebenarnya ada domba sih, cuma saya nggak tulis domba. Ya. Yang pertama siapa tadi? Tebaknya Pak Budi jos ya. Terus ada orang Majus, ada Herodes. Ya, yuk kita kupas sama-sama sekarang. Gembala itu mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Dia menerima visi yang spektakuler dari malaikat, ya. Ayatnya ngomong gini. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Enggak usah buka Alkitab, percaya ini sama, saya copy paste soalnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah apa? Besar. Ini enggak cuma satu komuni, satu batalion ya. Sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana seperti yang sudah dikasih tahu Tuhan sama kita." Ya. Saya tanya, kalau tiba-tiba hari ini datang, nggak usah satu batalion, nah 2 malaikat gitulah datang di sini, banyak itu di YouTube ya, cering gitu ya. Kok tahu kalau cering? Mbak celong gitu. Gelodak juga bisa kok, gelodak gitu ya. 2 malaikat datang dan ngomong gitu ya, "Ayo kita buka cabang GP Pondok Daud di Tuntang." Langsung amin, malaikat utusan Tuhan, ya kan? Saya tulis itu apa? Auto mangkat. Ya, mangkat langsung. Karena supranatural sekali. Ya.
Pertanyaan saya, sudahkah kita mengalami hal yang supranatural itu? Ya. Itu hak kita loh. Kita tidak harus jadi gembala dulu untuk mengalami ini. Ya. Mari kita berdoa menjadi gembala juga. Ya. Berikutnya tokoh yang kedua adalah orang Majus. Ya. Orang Majus tidak mengalami yang geludak malaikat datang, ya kan? Mereka ini ahli apa sih? Ya itu loh bintang-bintang gitu ya, ya bukan feng shui ya, ahli bintang-bintang gitu ya. Dan dia menemukan bahwa di waktu dekat ini akan lahir seorang raja. Dan mereka digerakkan gara-gara mempelajari. Yuk, cari raja. Ya kan? Akhirnya, saya bacakan aja ya. Sesudah Yesus lahir, jadi lahir, baru dikasih tahu. Di tanah Yehuda pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan tanya. Orang Majus tanya ke Herodes, di mana raja yang lahir itu? Kami telah melihat bintangnya, ya, di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes kaget mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam, ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu memintanya keterangan dari mereka, di mana Yesus lahir. Ya. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yehuda, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, di mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh ke Betlehem, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan setelah ketemu kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Cuma yang diomongin ngapusi ya, Herodes ngapusi ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, memimpin ya. Hingga tiba dan berhenti di satu tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, maka bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam tempat itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Waktu mereka mau balik ke Herodes, mereka dapat mimpi. Jangan ke sana. Karena apa? Herodes mau membunuh Yesus kecil. Ya. Itu orang Majus. Ya. Tadi ada gembala yang mengalami spektakuler. Ya. Yang kedua, ada orang Majus yang mempelajari dan tahu ada raja lahir. Ya. Terus tokoh yang ketiga, ya. Ini lucu ini. Ya, saya Google kemarin. Ternyata di Eropa itu di satu gereja itu, kalau Natalan itu kan biasa didekor gitu ya. Tahun lalu orang Majusnya pakai masker. Ya. Tapi sekarang mau didesain pakai apa? Sertifikat COVID. Sudah divaksin. Ya. Jadi ini anu aja lah, intermezzo ya. Nah, bicara emas nanti ya Herodes ya. Bicara emas, kemenyan dan mur. Ya. Emas sudah tahu lah ya kita semua, giginya kan dari emas semua kan. Cincin dari emas juga udah pada tahu betapa berharganya barang itu. Nah, kemenyan kadang di persepsi kita ini kemenyannya Mbak Rara gitu ya. Tahu Mbak Rara? Nah, pawang itu. Ya. Tapi di sana zaman itu merupakan sesuatu yang berharga, merupakan pemberian yang berharga dan mahal dari Arab sana, yang sekarang ada Somalia. Ya. Kemenyan yang paling top berharga 6 dinar.
Ya, 1 dinar itu kerja orang sehari. Ya. Kalau tukang kan sekarang 150. Ya, berarti 150 kali 6 piro? 900, hampir 1 juta. Ya kan? Jadi orang Majus ini saya yakin dia tidak cuma memberikan 1 pon, ya mungkin banyak lah. Dan itu harganya mahal sekali. Ya. Kemudian mur adalah getah yang keluar dari pohon, harganya lebih mahal. Kalau tadi 6 dinar, sekarang mur itu 50. Ya. Jadi jauh lebih mahal daripada kemenyan. Nah, sekarang orang Majus ini sudah mempersembahkan istimewa. Nah, kita pun kalau ingin mengalami keajaiban orang Majus, ayo sama-sama berkorban. Ya. Pak Gembala sudah mengorbankan 100 hari puasa, ya kan? Kalau tadi kan 6 hari ini yang kemenyan 6 hari, kalau umur sekitar 50 hari kerja. Ya. Bagaimana kita mewakafkan diri kita, waktu kita untuk mengorbankan supaya apa? Supaya ketemu Yesus. Itulah. Ya. Klik lagi. Nah, ini sepintas saja. Enggak ada lah Herodes di sini. Adanya di tempat lain begitu ya. Yang jahat tadi kan dia nyuruh orang Majus balik supaya apa? Yesusnya dibunuh. Enggak ada yang Herodes di sini, adanya Hero. Enggak ada bedes di sini ya. Yuk klik lagi. Nah, ini tadi ya tujuan saya Natalan selain ketemu Kris itu ya. Kita adalah gereja yang punya visi apa? Ayo lali toh. Hah? Apa? Ayo. Sudah tidak ada warta jadi lupa ya. Menjadi gereja yang sempurna, ya kan? Terus ayo. Selesai, sempurna selesai. Balik omah turu. Menjaga anak muda dan mencetaknya menjadi pemimpin. Ya. Itu ibaratnya Yesus lahir. Kita juga punya tujuan pemimpin lahir, dicetak di sini. Ya kan? Herodes adanya hero, nggak ada bedes di sini kan? Ya. Kemudian Gembala bicara mengenai pemimpin-pemimpin yang ada di sini, yang mungkin pernah ketemu malaikat, mungkin mengalami hal-hal ajaib. Ya. Makanya saya mendorong teman-teman kayak care gitu ya, ayo kamu jadi pemimpin care. Kenapa? Supaya mengalami supranatural gitu loh. Kalau kita hanya ikut-ikut, ya keajaibanmu ikut-ikut gitu. Tapi ketika kita mengambil keputusan, ya oke aku menjadi leader, itu ada anugerah sendiri loh, supranatural itu menyertai. Ya, saya ditulis itu ada komun, ada kodapet, komarten dan koordinator, ada ketua KPK, ketua KER, ketua komsel, koko mbak pemimpin begitu ya. Ini orang gembala-gembala yang tadi mengalami, satu batalion tentara datang gitu ya dari surga. Gitu. Terus kita juga punya orang Majus loh, ya. Orang Majus Toraja angkat tangan, orang Majus dari Toraja, gitu. Orang Majus dari Lampung, gitu. Orang Majus dari Belotongan, Maya lo aduh lo kalau melaku. Ya, itu bicara apa? Ini loh, kita sudah bersyukurlah ada di satu kota yang enak, nggak usah saudara nggak usah ke Toraja khotbah pada datang, ya. Jadi ini loh yang saya temukan ketika mempelajari orang Majus seperti itu. Bagaimana kita mengambil bagian kita seperti yang sudah Tuhan kasih contoh. Ya. Kalau kita dipilih Tuhan menjadi pemimpin, mau
pemimpin ketua sel atau pemimpin kelompok usia atau koordinator atau apapun, ya, mintalah hakmu sebagai gembala tadi itu. Tuhan, aku mau ketemu malaikat 1 batalion begitu loh. Ya, itu hak kita loh. Dan kalau Anda sebagai orang Majus, ya cari, ada semua tuh di Alkitab itu, ya kan? Cari kebenaran-kebenaran di Alkitab, dan orang Majus mengalaminya loh. Pertanyaan saya, apakah orang Majus ketemu dengan Yesus? Ketemu kan? Berarti yang dikatakan itu benar. Nah, firman Tuhan yang saudara baca tiap hari itu juga hakmu. Ya. Jadi mintalah jadi orang Majus, mengalami firman, ya, termasuk berkorban tentu saja ya, mengorbankan emas, kemenyan, dan mur, puasa mendedikasikan harimu, gitu kan? Ini orang Majus yang benar. Nah, setiap kita monggo ambil peran di Natalan ini, ya, supaya apa? Ada riset, ada hasil yang luar biasa. Ya. Yuk, saya mau kasih contoh bocoran. Ya, satu tujuan, kita punya tujuan satu, mencetak pemimpin. Effortnya kita tadi seperti orang Majus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan mengalami hal-hal supranatural, gitu ya. Resultnya apa hasilnya? Ya, coba, ini tadi ya, cetak pemimpin itu tujuan kita. Sebelumnya, klik, enggak, yang warisan, klik lagi. Nah, ini setuju dulu enggak? Ada yang interupsi, enggak, saya mau enggak setuju cetak pemimpin. Ini dulu, kalau kita sepakat ya kita baru jalan. Kalau enggak saya cuma mau dangdutan gitu ya, enggak jalan gitu loh. Tapi kalau kita sepakat mau mencetak pemimpin, ya jadilah gembala, jadilah orang Majus. Ya. Terus klik lagi. Nah, pertanyaannya, sudah berkorban belum? Ya, memberikan hari kerjamu ya. Jadi yang diminta Tuhan itu bukan duitnya, tapi apa? Hari kerjamu. Mau kemenyan 6 hari kerja, mau mur 50 hari kerja, kita mewakafkan diri kita. Baik puasalah, menyembahlah. Itu yang Tuhan minta. Ya. Sudah belum? Pertanyaannya. Terus contoh nih, dikit. Nah, maaf Kak Deborah, saya nyolong dari IG. Tapi kalau IG nggak apa-apa, IG kan publish ya, public royalty ya. Ya, ini Kepala Staf Angkatan Darat, ya. Kok nggak diaminin tadi? Ya, laut, ya, Angkatan Laut, ya. Ini ada pemimpin yang lahir, ya. Dan kayaknya dulu Deborah dari sini ya. Dulu kan Deborah dari sini lah. Ya. Terus ini kemarin waktu Google itu lihat, saya tulis retret pengawal tahun berapa? 96. Nah, mereka foto selfie biasa gitu ya. Itu ada satu saya buletin, itu Kak Preti namanya. Ya. Dulu pernah sharing di sini juga kayaknya. Ya. Dan dia adalah tuh, nanti saudara Google lah, kelihatan tuh. Insinyur Preti Yuliana Tandirerung, mantan ketua apa? DPRD loh. Bukan ketua RT loh ya ini ya. Ketua DPRD. Ya, Tanah Toraja. Ya. Itu ada berita lain juga, ya. Dia termasuk orang yang membidani lahirnya Kabupaten Baru. Seperti yang dia omong ya, bersama Preti Yuliana Tandirerung. Ini udah ada, gitu loh. Ya. Klik lagi. Nah,
pojok kanan orangnya hadir di sini, ya. Itu statusnya kemarin agak provokatif loh. Hotel bocornya hotel liar apa? Hotel layar. Nak layar membawa ya apa? Hotel liar ya. Hotel liar power gitu. Jadi dia kan menggalang massa gitu ya, mungkin menjadi wali kota Surabaya, saya tidak tahu gitu. Ini Pak David Susanto, ya, itu satu hotel sama dia kalau lewat siapa begitu. Ini Pak David dulu lulusan sini juga kan, nah, ya, terus sebelahnya itu Christian Teka lagi, ya. Saya ambil pose yang serius ya. Mahasiswa kalau serius gitu loh. Kalau kuliah nggak serius, kalau gitu serius. Zaman now, ya. Itu lagi iklan Inside Out untuk apa? Nonton IG begitu ya. Gabut istilahnya. Nah, saya berharap dijalankan lagi supaya tidak gabut. Mari kita nonton sama-sama Instagram live-nya Inside Out gitu ya. Lalu saya promosi loh kita minta bagi hasil ya. Kristiani juga sekarang sudah berakhir Ketua Senat Mahasiswa Fakultas PGSD ya tanya. Nah, itu kisah nyata. Jadi kalau kita sudah di track yang benar, ayo nyemplung sama-sama. Belum. Jadilah orang majus, jadilah gembala, selidiki firman Tuhan, alami firman Tuhan, dan nikmati spektakulernya anugerah Tuhan. Ya. Gitu ya. Jadi khotbah saya ini semoga membuat Natal dipercepat. Ya. Masih ada enggak ya? Kita entel. Oh, sedikit. Dengan anugerah Tuhan, per 1 Maret kemarin saya diminta mengelola Sun Motor Jawa Tengah, gitu ya. Awalnya sih ya biasa-biasa aja, begitu ya. Tapi di satu titik hari ini Minggu ya, Rebu kemarin itu kan saya pasti di email ya. Di email gitu, kan kita secara Jateng itu, secara nasional itu kan pasti di report tebusan mobil begitu ya. Saya keder juga. Hari Rebu kemarin tuh 1 hari dari semua cabang Jawa Tengah itu nebus kulai 20 miliar nih. Wah, duh itu sopo ya. 1 hari, ya. Karena range saya itu biasanya kan 5 sampai 10 gitu, tiba-tiba hari Rebu 20. Ya karena memang hari Rebu kemarin ini kan hari terakhir, mendekati seminggu terakhir bulan ini kan, jadi kita mau tebus sama-sama supaya apa? Bisa dijual di bulan ini, begitu tujuannya. Nah, kalau sudah hari kemarin saya lihat sekitar 9 miliar. Ya, ngeri. Tapi ini lebih masih di bawah ketemu bala tentara surga lah. Terus kalau bicara karyawan, ya, Sun Jawa Tengah itu ada 15 cabang. Ya. Kalau average dikali 100 wilah 1.500 loh. Ya. Kemarin saya zoom untuk area Kudus Raya, ya, pesertanya 150. Jadi ini yang membuat saya gemetar. Tapi bersyukur juga, saya mau menjadi berkat buat mereka. Ya. Paling enggak ya, enggak usah ngerintis jemaat, saya punya jemaat 1.500 kan gitu ya kompunnya. Loh ya toh, loh omongan saya pasti didengar kok. Gitu loh. Dan puji Tuhan juga, bos saya, itu Pak Alfa namanya ya, dia juga orang sungguh-sungguh, pelayanan di GPDI Surabaya, sekarang pindah Jakarta. Di dalam sambutannya serah terima kemarin juga ngomong, tantangannya Otniel sekarang adalah melahirkan Otniel
seremonial yang baru. Ini Alkitabiah loh. Memuridkan kan. Ya mohon doanya ya teman-teman. Ya. Supaya apa ya? Akan lahir 1.500 onial begitulah. Ya. Ini beban tapi ya saya nikmati. Kenapa? Karena di belakang saya ada bala tentara surga yang lebih dari 1.500 orang. Gitu ya. Jadi tujuan sepakat dulu kita. Kalau kita sepakat mencetak pemimpin yang lahir, ayo masuklah di track yang sama, jalur yang sama. Ya. Jadilah gembala, nikmati hal-hal supranatural. Ya. Jadilah pemimpin, memimpin temanmu, brothers keeper, menegur, menasihati, mengarahkan teman kita, itu sudah jadi pemimpin loh. Kalau kita melakukan itu, ada anugerahnya besar. Ya. Akan Tuhan kasih anugerah bagi orang-orang yang mau menolong orang. Kalau orang yang cuek, Tuhannya juga cuek. Gitu. Tapi kalau kita menolong, Tuhannya juga menolong. Terus juga jadilah orang Majus yang apa? Gila, meneliti kitab, telitilah kitab suci. Temukan bintangmu ini apa? Bukan Leo, Scorpio itu bukan ya. Bintangmu apa? Ya. Saya biasa setiap Desember itu kan membuat resolusi begitu ya. Untuk tahun depan, resolusi tahun Desember 31 Desember 2021 saya adalah menyelesaikan resolusi tahun 2020 karena belum selesai. Ya. Tapi Tuhan kasih ayat apa? Multiply, bermultiplikasi. Ya, ya saya aminin aja. Waktu itu saya cuma berpikir bagaimana di pelayanan, bagaimana di kerjaan, bermultiplikasi. Tuhan tarik, belum 1 tahun, 1 Maret, dari 120 karyawan disuruh ngurusi 1.500. Ini kan multiplikasi. Nah, teman-teman cari sendiri, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dapat firman, pegang, jadikan, jangan status ya, wallpaper ya. Kalau status kan yang lihat orang lain, ria nanti kita, jadikan wallpapermu. Jadi kalau buka, oh ini jatahku ini dari Tuhan. Ya. Kita wis entah ya, tok ya. Oke. Loh, tim musik hilang. Tim musik, ya. Jadi nyanyi itu. Jadi enggak mengiringmu itu. Oh boleh, nostalgia kalau pakai gitar. Oh belum bar ya? Saya kecepatan ya? Mari kita nonton video aja. Dapatnya simpel ya, saya sampaikan simpel aja. Kita mau belajar mengiring Tuhan, ya toh? Seperti gembala yang auto mangkat tadi ya. Ketika disuruh Tuhan, kamu pergi. Nggak ngerti loh, belum ada Google Map loh waktu itu ya, saya kasih tahu. Yesus lahir, klik. Nggak ada. Apalagi orang Majus. Dari Somalia ke Bethlehem itu, wah daerah umum. Dan di waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Ya. Tapi mereka taat. Ya. Mengiringmu kedua nggak ngerti aku. Dimas yang angkat dulu. Diangkat. Ya kita panggil berdiri ya. Ku serahkan padamu
dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Yuk kita ngomong sama Tuhan, mengiring-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu, Kasih karabatan. ku serahkan Kasih karabatan, kasih. Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Ini kami Tuhan, hidup kami, pekerjaan kami, uang kami, keluarga kami. Kami sepakat Tuhan, kami mau sepihak dengan Engkau, hanya di dalam-Mu, kami mau di pihak-Mu. bukan teguh Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk Bila masih kata-kata kasih kata-kata dalam-Mu Bapa, bahwa kami semua Tuhan, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, hanya di dalam-Mu, bukan bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Irama segala Tuhan, ini kami, biar apa yang Kau percayakan kepada kami, kehidupan, pekerjaan, keluarga, keuangan, tujuan hidup, ajar kami untuk mempersembahkan kembali kepadamu, bahwa kami mengalami menjadi orang Majus yang menemukan firman-Mu itu ya dan amin. Jadikan kami seperti gembala-gembala-Mu yang mengalami kejadian supranatural, mengalami kehadiran malaikat, mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu saja. Ini hidup kami Tuhan, pakai dan kami mau taat. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.